Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Bungil, berasal dari SMP Negeri 1 Balantak, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Setiap manusia memiliki keunikannya masing-masing. Keunikan tersebut dapat terjadi atas berbagai hal, bisa latar belakangnya, potensinya, lingkungan tempat tinggalnya, dan pasti banyak hal lain yang bisa membuat keragaman itu terjadi. Kita menyadari bahwa keragaman tersebut dapat terjadi di lingkungan sekolah, terutama kepada warga sekolah. Dengan keragaman yang terjadi pada murid ini mengindikasi bahwa setiap murid memiliki kebutuhan belajarnya yang berbeda. Sebagai guru, kita wajib mengetahui atau kita semestinya mengetahui apa kebutuhan belajar peserta didik. Bagaimana kita mengakomodasi kebutuhan belajar tersebut dan bagaimana menentukan strategi yang tepat dalam pembelajaran sehingga kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda ini dapat kita akomodasi dengan baik. Kita menyadari bahwa di dalam kelas ini terdiri dari beberapa macam murid dengan gaya belajarnya masing-masing. Kita pasti menemui murid yang senang berlari ke sana kemari di dalam kelas, senang melihat handphonenya ketika belajar, senang mendengarkan musik. Ada juga murid yang harus bercerita dengan teman-temannya. Kita tidak bisa lari dari kenyataan tersebut. Kita tidak bisa mengatur kenyataan tersebut karena itulah kodrat perbedaan yang terjadi pada setiap individu. Namun dalam akomodasi kebutuhan belajar tersebut pastilah kita menemui tantangan. Contoh tantangan yang saya temui di lingkungan sekolah adalah bagaimana cara memetakan atau mengetahui gaya-gaya belajar dari setiap murid ini yang berbeda-beda. Bagaimana mengetahui latar belakangnya, bagaimana mengetahui kebiasaannya. Hal lain yang menjadi tantangan saya setelah mengetahui itu, apa yang harus saya lakukan, strategi apa yang harus saya berikan sehingga bisa mengakomodasi kebutuhan belajar yang berbeda. Ini merupakan tantangan bagi seorang guru untuk memenuhi kebutuhan dan mengetahui kebutuhan belajar setiap muridnya. Pemenuhan kebutuhan yang berbeda-beda tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu upaya oleh guru untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dimulai dengan melakukan pemetaan terhadap karakter murid melalui asesmen diagnostik awal. Asesmen diagnostik awal dilakukan untuk melakukan pemetaan terhadap gaya belajar murid. Dalam melakukan asesmen, saya membagikan angket pemetaan gaya belajar kepada murid dan murid selanjutnya mengisi angket tersebut. Setelah itu, saya mengumpulkan angket dan melakukan analisis terhadap hasil yang telah dilaksanakan oleh murid. Ternyata diperoleh hasil bahwa memang setiap murid itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada kelas yang mayoritas muridnya memiliki gaya belajar kinestetik, ada juga murid dengan gaya belajar visual maupun gaya belajar audio. Teknik lain yang saya lakukan untuk melakukan asesmen diagnostik adalah dengan melakukan observasi pada murid terhadap kebiasaannya, minat maupun karakter. Ternyata dari hasil observasi diperoleh data bahwa banyak murid yang menggunakan handphone di sekolah namun belum dimaksimalkan dalam pembelajaran. Berdasarkan hasil analisis terhadap asesmen tersebut, maka langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah menentukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Strategi pembelajaran ini dinamakan diferensiasi. Saya melakukan diferensiasi konten dalam pembelajaran dengan menyajikan materi dalam beberapa teknik, seperti menggunakan media presentasi dan modul belajar digital untuk murid yang memiliki gaya belajar visual. Dengan menyajikan materi dalam bentuk media presentasi yang menarik untuk mata, diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid dengan gaya belajar visual. Selain melakukan diferensiasi konten, saya juga melakukan diferensiasi proses dalam pembelajaran, yaitu menyesuaikan proses pembelajaran dengan gaya belajar murid. Seperti dalam pembelajaran matematika, materi bilangan bulat, saya menggunakan alat peraga kartu positif negatif pada murid yang memiliki gaya belajar kinestetik. Dengan menggunakan alat peraga dalam pembelajaran murid, maka murid dengan gaya belajar kinestetik dapat belajar sesuai karakternya. Murid dapat mendemonstrasikan alat peraga sebagai media yang dapat membawa kepada pemahamannya.
Contoh lain diferensiasi proses yang saya lakukan adalah melakukan pembelajaran kooperatif, seperti kooperatif dengan tipe Jigsaw maupun tipe STAD, pada murid yang memiliki gaya belajar audio. Dengan menerapkan pembelajaran kooperatif, siswa dapat saling belajar melalui diskusi, presentasi, maupun melalui tanya jawab. Menurut saya, hal tersebut adalah menjadi wadah bagi murid dengan gaya belajar audio yang lebih nyaman belajar melalui suara. Dengan diskusi, mereka dapat membangun pemahamannya sesuai dengan gaya belajar audio yang dimilikinya. Selain itu, untuk menyesuaikan dengan kodrat zaman yang dimiliki anak, di mana murid saat ini terbiasa menggunakan handphone dalam kesehariannya, maka saya melakukan diferensiasi dalam pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi tersebut, seperti melakukan asesmen diagnostik non-kognitif sebelum memulai pembelajaran dengan menggunakan aplikasi online yang dapat diakses oleh siswa melalui handphonenya, kemudian menggunakan aplikasi atau game-game permainan untuk media belajar bagi murid maupun media latihan oleh murid yang dapat dibuka di mana saja dan kapan saja. Hal ini mengikuti kodrat yang dimiliki oleh anak bahwa saat ini teknologi merupakan pendamping dalam kehidupan semua lini, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Setelah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut, hasil yang berdampak pada saya terutama pada kesadaran diri. Saya menyadari bahwa kebutuhan belajar setiap individu itu sangat berbeda. Saya juga menyadari bahwa saya harus mencari alternatif atau strategi lain sehingga kebutuhan belajar peserta didik ini dapat kita akomodasi. Hal inilah yang mendorong saya untuk selalu belajar, selalu mencari tahu apa yang dibutuhkan oleh peserta didik atau murid saya. Saya harus menemukan strategi yang cocok dengan pembelajaran tersebut. Selain dampak pada saya, masih ada juga dampak kepada murid maupun sekolah saya. Kita simak video berikut adalah testimoni atau dampak pembelajaran yang sudah dirasakan oleh murid saya. Dampak positif dari pembelajaran matematika dengan menggunakan metode game, kuis, diskusi maupun presentasi, sehingga siswa tidak mudah merasa bosan dengan pembelajaran yang itu-itu saja. Karena kemampuan saya dalam public speaking lebih meningkat dan saya lebih percaya diri untuk tampil di depan orang lain. Dan lebih kami mengerti menggunakan alat peraga. Nah, dalam presentasi matematika, kita bisa saling menukar pikiran kepada teman yang lebih paham dan hasilnya saya menjadi lebih paham. Dampak lainnya yang terjadi di sekolah adalah pada rekan guru. Kami sesama rekan guru menjadi lebih sering berkomunikasi dan berdiskusi terkait pembelajaran. Kami saling berdiskusi, menerima kritikan dan masukan terhadap pembelajaran yang kami lakukan, terutama pembelajaran berdiferensiasi. Karena pembelajaran ini yang masih baru, sehingga kami harus sering berdiskusi di jam-jam istirahat atau di sela-sela kegiatan kami.